Awali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Nah, jadi pada pagi hari ini sebelum memulai belajar kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kepala ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Usuan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri syahadatika tamana wa bi nuri samsika abadan bi rahmatika ya Bapak absen dulu ya. Tris Munandar, Sudah. Muhammad Mufidin, Hadir. Mila Zakiatul, Muhammad Hafid Ariski, Ihsan Fatur Rahman, Hadir. Lana Taufikur Rahman, Andika Saidin, Muhammad Farel Permana, Rendianto, Hadir. Reza Saputra, Muhammad Ardiansyah, Devriza Bayu Pratama, Muhammad Fatih Farhan, Muhammad Yusuf Al-Fahri. Nah, alhamdulillah berangkat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi biologi, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, jadi sebelum belajar kita hidup di dunia ini, di lingkungan kita sekarang ini, kita selalu berdampingan dengan makhluk hidup yang lain seperti makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, jadi contoh makhluk hidup dan tak hidup itu apa aja? Contoh makhluk hidup dulu, contohnya hewan ya, manusia, tumbuhan itu makhluk hidup. Lalu yang makhluk tak hidup benda-benda mati ya, seperti meja, kursi, kayu dan lain-lain. Nah, jadi sebelum belajar Bapak akan sampaikan tujuan dari ruang lingkup biologi, atau jadi tujuan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan definisi apa itu biologi, lalu mampu menjelaskan ruang lingkup biologi. Yang nomor 3, menjelaskan kedudukan biologi di antara ilmu pengetahuan lain. Yang keempat, mampu menjelaskan cabang-cabang dalam ilmu biologi. Yang kelima, mampu menjelaskan manfaat mempelajari biologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar, Bapak bagi kelompok dulu ya. Kelompok pertama yaitu, diingat-ingat ya kelompoknya ya. Yang pertama, kelompok pertama Tris Munandar, M. Mufidin, Muhammad Hafid Ariski, dan Muhammad Yusuf. Yang kelompok kedua yaitu ada Ihsan Fatur Rahman, Lana Taufikur Rahman, Andika Saidin, dan Mila Zakiatul. Kelompok yang ketiga Muhammad Farel Permana, Rendianto, Reza Saputra, dan Mariana. Kelompok keempat ada Muhammad Ardiansyah, Devriza Bayu Pratama, Muhammad Fatih Farhan, dan Muhammad Yusuf Al-Fahri. Oh udah ya? Oh berarti itu selain Yusuf. Nah, itu nama kelompok 1 sampai kelompok 4. Ingat-ingat ya kelompoknya. Gimana? Yang belum gabung dulu ya. Jangan rame ya. Langsung ini job kan sebetulnya Mariana. Ya gabung. Semua toh. Sudah gabung ke kelompoknya masing-masing? Alhamdulillah sudah. Nah, jadi setelah kalian ke kelompoknya masing-masing, kalian baca materi studi literatur. Kita materi tentang ruang lingkup biologi. Bapak bagi tentang materinya. Ayo, udah mulai.
Enggak pinggirnya kanan. Di tengah. Ya. Tengah dulu. Materi sudah Bapak bagi, silakan kalian baca dulu, kalian pelajari terlebih dahulu. Silakan dimulai dari sekarang. Sekarang Bapak bagi materi, kalian diskusikan per kelompok soal-soal yang Bapak bagi. Nanti setelah kalian diskusi per kelompok, kalian presentasikan ya per kelompok. Nah ini Bapak bagi soalnya. Saat ini. Nah, dengerin. Jadi itu soal-soal yang Bapak bagi, silakan dibaca, dipahami, terus kalian kerjakan. Setelah selesai, nanti Bapak tunjuk maju satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan. Paham? Paham? Oke, silakan. Nah, jadi sekarang per kelompok maju. Yuk, siapa kelompok yang pertama mau maju? Satu. Yuk, nomor 1 silakan maju. Presentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok nomor 1 akan mempresentasikan hasil diskusi ruang lingkungan biologi. Ruang lingkup Biologi. Ini nomor 1 akan disampaikan oleh Mufid. Dengerin ya, yang lain. Apa yang dimaksud dengan ilmu biologi? Biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup. Nomor 2 akan disampaikan oleh Hafiz. Ya, nomor 2 ya, presentasikan soal nomor 2. Jelaskan ruang lingkup biologi yang makin meluas bagi ilmu biologi. Berdasarkan seluruh struktur keilmuan menurut BSCS Biological Langsung aja ngomong, usah dibaca. bahwa ruang lingkup biologi meliputi objek biologi berupa 1. Kingdom Amelia, 2. Kingdom Pelagia, 3. Kingdom Fungsi, 4. Kingdom Protista, 5. Kingdom Eutheria, 6. Kingdom Argentina. Pembahasan biologi dengan tema dasar yaitu 1. Biologi sains sebagai proses industri, 2. Sejarah konsep biologi, 3. Evolusi, 4. Keanekaragaman keseragaman, 5. Hentikan dan kelangsungan hidup, 6. Argumentasi dan lingkungan, 7. Perilaku, 8. Struktur dan fungsi, 9. Regulasi tingkat organisasi kehidupan. Pembahasan biologi mulai dari A. Molekul virus, B. Sel protozoa, bakteri dan tumbuhan. Udah, nggak apa, udah. Gantian. Nomor 3 akan disampaikan oleh Muhammad Yusuf Al-Fari. Nomor 3, sebutkan 5 cabang ilmu biologi beserta pengertiannya. Cabang biologi molekuler, pengertian kaji kehidupan pada tingkat molekul. Anatomi,
Bakteriologi, pengertian semua segi kehidupan bakteri. Botani, pengertian semua segi kehidupan tumbuhan. Ekologi, hubungan timbal dari organisme dengan lingkungannya. Nomor 5 akan disampaikan kembali kepada Muhammad Fitin. Jelaskan keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu yang lain. Ilmu biologi terkait dengan ilmu yang lain. Perkembangan biologi didukung oleh perkembangan ilmu-ilmu tersebut. Begitu juga sebaliknya. Contoh, biologi dapat berkembang pesat dengan adanya penemuan alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip fisika. Jelaskan manfaat mempelajari biologi. 1. Bidang pertanian. A. Penemuan bibit unggul, rekayasa genetika tanaman budidaya melalui teknik kultur jaringan. 2. Bidang industri. Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan. Contoh, nata de coco, roti, keju, tumpe, tape, kecap, anggur. Penemuan serat sutra alam atas kapas yang mampu memproduksi hadang. Bidang kedokteran dan kesehatan, ditemukan metode transplantasi, pencangkokan organ, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin, menemukan teknik bayi tabung, menemukan berbagai macam antibiotik. Bidang peternakan dan perikanan, teknik kawin suntik, teknik fertilisasi in vitro, pembuatan makanan ternak yang baik. Bidang farmasi, menentukan berbagai obat untuk penyakit, inventarisasikan hewan dan tumbuhan sebagai obat-obatan. Sekian presentasi dari kelompok nomor 1. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Yuk, selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Yuk, silakan maju ke depan. Gak usah dibaca semua, mau jawabannya itu yang panjang-panjang itu dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 4 yang materinya tentang ruang lingkup biologi. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh Muhammad Ardiansyah. Apa yang dimaksud dengan ilmu biologi? Biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang seluruh makhluk hidup. Soal nomor 2 akan dibacakan oleh Fatih Muhammad Fatih Farhan. Soal, jelaskan ruang lingkup biologi yang makin meluas bagi ilmu biologi. Berdasarkan struktur keilmuan menurut BSDS Biologi Sains bahwa ruang lingkup biologi meliputi objek biologi berupa 1. Kingdom Animalia, 2. Kingdom Plantae, 3. Kingdom Mammalia, 4. Kingdom Protista, 5. Kingdom Eubacteria, 6. Kingdom Archaebacteria. Nomor 3, sebutkan 5 cabang ilmu biologi beserta pengertiannya. Cabang biologi, biologi molekuler. Pengertiannya adalah mengkaji kehidupan pada tingkat molekul. Anatomi, pengertiannya adalah susunan tubuh makhluk hidup. Morfologi, pengertiannya adalah pelajari bentuk luar tubuh. Histologi, pengertiannya adalah mengkaji pada tingkat sel.
Bakteriologi, pengertiannya adalah semua segi kehidupan bakteri. Botani, pengertiannya adalah semua segi kehidupan tumbuhan. Ekologi, pengertiannya adalah hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Nomor 4 akan dibacakan oleh Muhammad Ardiansyah. Dasar manfaat dari teknologi bidang pertanian. A. Menemukan bibit unggul. B. Berrekayasa genetik tanaman budidaya. C. Melalui teknik kultur jaringan. B. Bidang industri. A. Memanfaatkan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan. Contoh naftar di toko, roti, keju, tempe, tape, kecap, anjur. B. Penemuan serat sutra alam atau kapas yang mampu memproduksi sandra. 3. Bidang kedokteran dan kesehatan. A. Ditemukan metode transportasi obat acuan. B. Membantu manusia menciptakan berbagai macam energi. C. Menemukan teknik bayi tabung. D. Menemukan berbagai macam antibiotik. 4. Bidang peternakan dan perikanan. A. Teknik inseminasi, kawin suntik. B. Teknik fertilisasi in vitro. C. Pembuatan makanan ternak yang baik. 5. Sedang serial farmasi. A. Berhubungan berbagai obat dan penyakit. Presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin. Nah, jadi kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Apa yang kita dapat pada pagi hari ini kita akan menyimpulkan bersama-sama, yaitu yang nomor 1 tadi, apa yang dimaksud biologi. Nah, jadi biologi itu berasal dari 2 kata, yaitu bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Nah, jadi biologi itu ilmu yang mengkaji atau mempelajari tentang semua tentang makhluk hidup. Lalu yang kedua, jelaskan ruang lingkup biologi, yaitu meliputi kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom fungi, kingdom protista, kingdom eubacteria, dan kingdom archaebacteria. Lalu ada biologi, sejarah konsep biologi, evolusi, keanekaragaman, genetika, organisme dan lingkungan dan lain-lain. Lalu yang soal yang ketiga, sebutkan 5 cabang ilmu biologi. Cabang yang pertama yaitu ada biologi molekuler, artinya ilmu yang mengkaji tentang kehidupan pada tingkat molekul. Lalu anatomi, artinya mempelajari tentang susunan tubuh makhluk hidup. Ada morfologi, yaitu mempelajari tentang bentuk luar tubuh. Lalu soal yang nomor 4, manfaat mempelajari bidang biologi, yaitu pertama pada bidang peternakan. Contohnya pada bidang peternakan yaitu penemuan bibit unggul, lalu rekayasa genetika. Lalu ada bidang industri, contohnya pembuatan mikroorganisme dalam industri makanan, contohnya nata de coco, roti, keju, tempe, tape, dan lain-lain. Lalu pada bidang kedokteran yaitu membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin. Lalu pada bidang peternakan yaitu teknik kawin suntik. Lalu yang kelima pada bidang farmasi ada penemuan berbagai macam obat untuk penyakit. Lalu yang soal nomor 5,
jelaskan keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu yang lain, yaitu ilmu biologi sangat berkaitan sekali dengan ilmu yang lain. Perkembangan biologi didukung oleh perkembangan ilmu tersebut, begitu juga sebaliknya. Contohnya pada biologi perkembangan, penemuan alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip fisika. Itu tadi materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Lalu kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekian pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.